Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ishtu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ibu-ibu ustazah, para ibu hajah, para janda-janda tua. Ada janda tua? Ada. Nah, urusan Bang Haji. Kalau janda muda ada? Urusan saya sebentar. Pulangnya diantar. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Mukarram Ustazah Hajah Kamilah. Kita doain beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ibu-ibu ustazah yang di hadapan kita, yang mohon maaf yang saya sengaja sebutin satu persatu namanya karena saya kagak dikasih catatannya. Saya selempang salah nyebutin merek, selempang takut dipotong nama orang sini. Tanpa terkecuali kita doain ibu-ibu saja di hadapan kita, guru-guru kita, mudah-mudahan kita doakan biar pada panjang umur, berkah kehidupannya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati pula para ibu-ibu, para jamaah Maulid Rasul yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang hadir di majlis yang penuh keberkahan ini, walaupun di tengah riwang-uang biar katanya matahari nyerelek banget, saya doain mudah-mudahan ibu-ibu mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat badannya dan sehat kantongnya. Karena zaman sekarang kalau sehat badan doang, kalau kantong kada sehat, biasanya orang lewat kita kurang ajar ya. Kalau kita sehat badan, saat sehat kan enak kita ajar sama orangnya. Kalau lewat saudara kita lewat, mana Pak Haji, mana Bang Haji, yang di situ kalau ditanya orang kalau lagi makan duit banyak, aku juga ajar. Sebenarnya
Coba kalau kita lagi ngeriang kagak apa kagak pulang ya sudah kagak gablek ya. Laki tadi gak ada pulang ditanya makanya cek ngapain. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan ibu-ibu daripada panjang umur, mudah-mudahan rezekinya tambah barokah, yang mudah-mudahan yang pada usaha mudah-mudahan biar usahanya tambah berkah, tambah lancar, dan mudah-mudahan yang masih pada punya suami mudah-mudahan biar suaminya tambah sayang, dan mudah-mudahan suaminya mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan mudah-mudahan tambah cinta, dan mudah-mudahan dan ditambah uang belanjaannya. Amin ya rabbal alamin. Ada pun ibu di hadapan saya mungkin yang udah ada punya laki, mudah-mudahan nanti kelak di yaumil kiamah mudah-mudahan dipertemukan suaminya lagi lebih tampan lagi dan lebih ganteng lagi, dengan satu syarat yang ibu-ibu yang tinggal mati amal lakinya seting jangan kawin lagi. Dan yang tak lupa yang saya hormati pula sahabat saya Inatillah Ustadz Ubaidillah yang tadi menyampaikan wasiatnya udah ya? Udah ya sih. Kita doain mudah-mudahan beliau mudah-mudahan biar panjang umur, berkah ilmunya, dan mudah-mudahan kelak nanti menjadikan anak yang taat kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah Maulid Rasul ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis Ta'lim Nurul Iman 30 Oktober ya. Jadi karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momen meningkatkan keamanan apa ini? Keamanan. Enggak mata-mata aja meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimeriahkan oleh grup qasidah mahkota aksi manusia. Oh, ada aksi manusia. Mana vokalisnya? Saya udah pulang. Oh, tadi saya nyampe suaranya melengking banget. Oh iya, makanya kalau saya punya bini begitu romana kita kagak masuk ngasonya ya. Romana kita romana lagi berihan punya kaumnya budak kita nyanyi saklulin nah. Kalau punya bini solehnya kan enak ya, apalagi kalau punya laki soleh, benar? Iya, Romana punya laki bini, Romana lagi berantem lagi misalkan begitu misalkan gini, Romana laki, Romana kagak pulang-pulang, Romana laki kan misalkan bisa ngomong soleh kan rajin-rajin, buat laki aja ya, ayo ya, kabir ya, ya, kok kira-kira kalau dapet ya bu, yang penting pada sehat bu ya, boleh nyengiran udah, mengapain? Ngaji nama saya nggak ada serius bu. Iya kalau kita hidup buat yang serius melok aja begini ya, kayak yang pendek gitu. Dan nyengir yang mikirin laki, emang kita nggak lebih putih gitu. Iya orang yang lihat sawah mulu, punya laki hitam nggak apa-apa. Bu, punya laki hitam nggak apa-apa, hitam yang penting keras. Maksudnya keras kerja. Pikiran nenek kesono. Ya, bu, kita doain laki kita biar pada panjang umur ya bu ya. Mudah-mudahan laki kita nyari nafkah, mudah-mudahan biar rezekinya gampang, rezekinya berkah. Ya, doain laki. Jangan gini kemana aja, mau ada tahu laki nyari duit bagaimana, bisa kamar uang gua, lagi panas ngomong begini, kalau laki bagaimana, misalnya enggak, belum janji ini. Doain, makanya kalau hidup rumah tangga kita perlu ada kerjasamanya antara seorang istri dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini kita sama-sama kumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang kita peringati pada siang hari ini, kita memperingati manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi dan tidak lain tidak pula yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diundang oleh Majlis Ta'lim Nurul Iman, pimpinan Majlis Ta'lim Ustazah Kamilah. Kita diundang kemarin, ini rasa bentuk rasa cinta kita, sayang kita kepada Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada siang hari ini adalah sesosok manusia. Biarpun Rasulullah manusia, akan tetapi kita nggak boleh menyamakan dengan manusia yang lainnya. Walaupun Rasulullah sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak boleh menyamakan Rasulullah dengan manusia-manusia yang lain. Rasulullah manusia, kita mengadakan peringatan Maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan bentuk rasa contoh kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah manusia, kalau kita suruh nyontoh manusia kepada manusia urutnya, urut. Kita nyontoh manusia dengan manusia nyingkronnya, nyingkron. Coba kalau kita manusia suruh nyontoh malaikat, ada nyingkron, ada urut. Kenal malaikat? Malaikat sama duit emang matanya kotok-kotok aja kagak kena dia. Sama laki sama wadah sama kurang open. Ya bu, lah kagak urut. Biarpun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan manusia yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kita nggak boleh menyamakan Rasul dengan manusia-manusia lain. Manusia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikategorikan basyarun lakal basyari, manusia memang, akan tetapi bibit bobotnya nggak boleh kita sama. Akan tetapi Rasulullah manusia biasa, beda dengan manusia kita, lebih biasa lagi. Kita keringetan, Rasulullah keringetan nggaknya? Bu, ini keringetan kan ya, nyeromong ya, nyeromong nggak ini? Tapi lebih nyeromong lagi nanti di sononya. Ini belum ada apa-apa, Bu. Biar katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita suruh mencontoh Rasulullah. Basyarun lakal basyari, bentuknya manusia, tapi bibit bobotnya kita nggak boleh menyamakan Rasul dengan manusia-manusia lain. Biarpun Rasulullah manusia, kita keringetan, Rasulullah juga keringetan. Tapi bedanya Rasulullah dengan keringet kita dengan keringetnya Rasulullah beda. Kalau Rasulullah keringatnya wangi semerbak minyak kasturi, lebih wangi lagi, lebih dari wangi lagi yang namanya Mautodoni. Itu Rasulullah. Beda dengan keringat kitanya, apalagi keringat laki kita. Rasulullah tuh karena beliau ini basyarul lakal basyari, beliau ini keringetan sama dengan kita, makanya itu Siti Aisyah istri beliau begitu setianya. Makanya Rasulullah pulang dari mana-mana, biar kata Tengariwa pulang dari Mekah, dari mana aja tuh Rasulullah pulang dari dakwah, itu di mana Rasulullah ketika mukanya keluar keringetan, diambil gitu gelap atau tisu oleh istrinya, siapa? Siti Aisyah. Ya Allah, suami saya pulang, dilapin gitu jidatnya sama istrinya. Siapa istrinya Rasulullah? Siti Aisyah. Di sini ada Aisyah, ada mana? Beda. Itu Siti Aisyah ini adalah salah satu istri yang begitu sayangnya, begitu setianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pulang dari mana-mana, tuh keringatnya dilapin. Makanya kita kalau pengen berbakti sama suami, kudunya begitu. Ya, ini kan bukan orang tanggung, biar katanya punya tritikan, masih punya sepetak dua petak, kan laki kita masih punya sawah. Bener. Pulang laki kenari uang tuh ya, apalagi laki kita nyari tiong. Awet dari jauh, aduh. Gang sini balik, bantu juga nih dulu. Kalau yang berbakti sama suami, laki kita dari sawah nyari tiong buat ngembalin bebek. Waduh nih, lagi yang dapat dicobrok tiong-tiong yang udah mati. Wah, sumpah tadi tuh dia panggil aja. Waduh, ini misik nih. Dan sini dan nih, bandusnya juga simpel aku. Begitu, Bu. Pahala kita mencium pipi seorang suami itu pahalanya gede. Gedenya. Mencium pipi suami, seorang istri mencium pipi suami itu istri pahalanya gede, berkah banyak, karena
Istri yang mencium pipi suami itu pahalanya sama dengan istri itu mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad hitam. Kita lagi ya sini. Bu, tahu hajar aswad? Adanya di mana? Pakai ongkos nggak kalau ngomong? Mahal nggak? Di rumah ada. Nabi yang ngomong ini bu, Nabi yang ngomong, istri mencium pipi suami sama aja dia mencium hajar aswad. Makanya laki dari pulang sawah parahin aja awet. Waduh, ayah hajar aswad sini lu cium lu. Waduh hitam pulang ini. Ya bu, Alhamdulillah, Allah. Tunduk itu pipinya. Kalau enggak buru-buru kita cium ini kan. Saya yakin ibu-ibu kalau lakinya suaminya dari sawah itu pipinya cium, saya yakin bisa kenal. Dulu bu ya. Beda kita dengan keringatnya Rasulullah, itu bedanya. Kemudian Rasulullah beludah, kita beludah nggak bu? Bedanya ludahnya Rasulullah dengan kita beda. Rasulullah ludahnya jadi obat. Makanya Rasulullah kalau lagi hijrah tuh, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia ngajak sahabatnya sama Abu Bakar. Makanya ketika Abu Bakar jalan di keheningan malam, Rasulullah lagi hijrah bu, bersama sahabatnya Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar itu? Ketika dia di depan gua Sur, itu sahabatnya Abu Bakar ngomong, wahai Rasulullah, jangan cuma memasuki, lebih dahulu masuk ke gua Sur. Lalu bagaimana wahai Umar? Aku dulu masuk kepada ke gua Sur ini ya Rasulullah. Khawatir di dalam gua ini, khawatir ada ular poros, ada bonggok. Bener bu, ketika itu Abu Bakar masuk ke gua Sur, direpet-repet membelah. Bu, mereka ternyata itu ada batu gede banget, pas diangkat tangannya diangkat kalau jengking. Kalau jengkingnya hitam, beracun. Kalau jengking Arab, Abu Bakar diangkat kalau jengking Arab. Abu Bakar tangannya digigit kalau jengking Arab. Sakit, ngebut, mukanya biru, pucat. Kalau jengking Arab masih gak gede bu. Arab mau gede dia. Bu, sakit ngebut karena di dalam gua Sur cuma berdua-duaan tuh Rasulullah dengan Abu Bakar. Lah ditanya nih Abu Bakar, kenapa? Karena raut wajahnya mulai beda. Ibarat orang mah, bukan orang sini lagi nahan birah. Itu nih ngomongnya. Orang kalau lagi nahan buang air kan mukanya lain. Lain bu. Ibu-ibu aja kalau nahan kencing lain nggak wajahnya? Lain. Arab pun nyengir rasa. Ya jadi beda orang ditahan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq, ternyata raut wajahnya berbeda. Rupanya Rasulullah curiga nih Abu Bakar mukanya beda nih raut wajahnya, ekspresi mukanya ini. Ditanya lu Abu Bakar, maka lu kayak Abu Bakar. Nah kalau Abu Bakar muka pucat begitu diem aja kagak ngomong dari tadi. Alamnya nggak perlu ini. Aku di burger Proyes kagak ya Rasul. Belum makan, udah ternyata tadi tiga buah piring. Kopinya belum. Aku di burger Proyes kagak. Lah tuh muka lu kemana? Ketakutan banget, pucat banget. Diem aja kagak ngomong, diem aja dari tadi. Tangan, apa tangan? Diantuk, antuk apaan? Kalau jengking. Lalu kagak ngomong dari tadi. Bahasa kita yang begitu nya. Itu seketika Rasulullah ketika itu diambil tangannya Abu Bakar As-Siddiq yang tangannya terluka, diangkat oleh kalajengking Arab, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika langsung ringkas sembuh ketika ludahnya Nabi. Ludah Nabi. Coba kalau ludah kita. Wah, ada orang ada syariat nih itu janji. Kenapa? Lain anak kita ini borok sama koreng, sembur apa ini? Coba kalau kita sembur, korengnya borok lah, enggak.
Ya Bu, beda ludahnya kita dengan ludahnya Rasulullah. Makanya ini kita hadir di majlis peringatan Maulid, kita contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, makanya siang ini kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini ada ngomong-ngomong nih panitia, mungkin berapa bulan-bulan yang lalu keliling nyari proposal. Ya Bu, keliling ngetok-ngetok rumah tetangga, walaupun berbagai macam responnya. Ada yang diketok, entah diimplang, waduh, ada yang ngetok mau proposal, assalamualaikum, nyauti di dalam, orang agak. Ada yang begitu di sini. Berarti nyauti mati itunya. Yang nyauti mati, orang ngetok itu assalamualaikum, nyauti di dalam, orang agak. Berarti mati nyautin. Apa itu saja? Oh ya. Oh ya. Bagaimana itu tadi? Wow, dikasih amat lupanya. Tuh, bagaimana? Makanya ini Majelis Taklim Nurul Iman ingin membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sebagai umatnya kudu membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah yang kita peringati Maulid di siang hari ini, karena cuma satu-satunya Nabi, cuma satu-satunya Rasul yang bakalan memberikan syafaat kita kelak di yaumil kiamat. Tidak lain tidak pula yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sayangnya kepada kitanya udah nggak ada duanya. Karena Nabi Muhammad saking sayangnya kepada umatnya sampai yaumil kiamat, bahkan dunia, bahkan sampai akhirat. Mana cinta beliau kepada umatnya buktinya ketika di dunia. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah itu malaikat Jibril itu menyampaikan, memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, aku dapat utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan bahwasanya nyawa yang muliamu hari ini akan diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pengen dicabut nyawanya oleh Allah, ditanya dulu malaikat Jibril. Butakan sini ketika pengen dicabut nyawanya malaikat Jibril, kira-kira Jibril kita tanya nggak? Lagi datang lagi raga tahu ya. Makanya kalau orang meninggal gitu Bu, nggak mandang tempat dan nggak memandang waktu. Yang namanya usia umur kita nggak ada yang tahu. Rezeki jodoh maut kita itu menjadikan misteri bagi kita. Benar? Ya Bu? Makanya mumpung kita masih sehat nih, kalau kita sering duduk majelis taklim kan enak ya Bu. Ini menjadikan satu catatan amal soleh kita kalau nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya mati maut nggak memandang tempat dan nggak memandang waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ustaz, misalkan saya boleh nggak ngomong mereka tidur? Nggak bisa Bu. Yang namanya maut itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Wahai Ijroil, saya lagi nyarap ini belum minum, lagi sholat ini, wah dicabut tetapnya. Ijroil, saya habis berak belum tengok ini, kepet saya, kok kepet dicabutnya. Tuh mau, nggak mandang usia, nggak mandang tempat dan bahkan nggak memandang waktu. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dicabut nyawa yang mulianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, kalau memang engkau dapat utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu aku bahwasanya nyawa yang muliaku ini ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sebelum kau membawa aku untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana jaminanku dengan umat-umatku yang lainnya? Lalu hadis kursi keluar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berseru-seru di hadapan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inni haramtu ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Akan kuharamkan nabi-nabi lain memasuki surgaku sebelum kamu ya Muhammad lebih dahulu masuki surgaku. Lalu Nabi Muhammad nanya lagi, kalau saya mungkin aman ya Rabb masuk ke surgamu, lalu bagaimana dengan umat saya nantinya?
Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu 'ala sa'iril ummami hatta tad'ulaha ummatuka." Akan kuharamkan umat-umat yang lain memasuki surgaku sebelum umat kamu ya Muhammad memasuki surgaku lebih dahulu. Alhamdulillah. Itu Nabi Muhammadnya saking cintanya kepada kita, mau meninggal aja masih mikirin kita nih umatnya. Rasulullah udah ketahuan, Rasulullah rahmatan lil alamin, Rasulullah pasti jaminannya surga, tapi Rasulullah masih mikirin kita nih umatnya. Ada nggak pemimpin yang begitunya? Ada nggak? Zaman sekarang nggak ada, belum jadi itu kita dikasih pundungan. Ya Bu, keliling yang main-main katanya butuh apaan? Perdana ya? Perdana biasanya nyari saja ketika akan merekrutit akan beri nyawa kulit akan. Kayak tadi kan tuh ya, sama tadi vokalisnya itu yang dari Indonesia. Ibu ini pada kotek ini ya, ini yang nomor dana ini. Iya, nyawa-nyawa jangan. Tuh. Biasanya kalau begitu doang pemimpin kita lagi butuh doang kita ada pemimpin dana ya. Dana kita dibeliin yang namanya megang sel, megang rikam yang dibeli kita satu set. Belajar kita tuh yang namanya saling itu kan seninya banyak dia ya. Diajarin tuh dung 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 jing dung dung jing dung dung jing dung jing dung jing dung jing dang 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 ya Bu, kecuali kalau kita ngikut nujul Quran tuh ada intronya ketika sebelum itu vokalis nyampe depan mic itu ada namanya intro tabuannya ketika vokalis lagi jalan kita jalan begitu kan ya? Begitu dia. Iya. Aku berapa sih buat 3 ya? Iya. Sama saya dia kan. Begitu kita pertama dia. Itu Romo garis dia. Iya. Nah, ntar vokalis udah depan mic. Asal girang tunjuk berarti itu vokalisnya depan ini. Betul Bu? Nah itu dia ya Bu. Begitu enak kalau kita hidup ada seninya. Apalagi kalau lagi saling ibu-ibu, ya Allah Masya Allah ibu-ibu kan apa aja receh. Jangan marah Bu kalau ibu bisa bilang apa aja receh, karena ibu-ibunya Hawa. Hawa artinya mana? Hawa. Hawa. Hawa artinya mana? Laki kita kan Adam, Adam. Makanya jangan macam-macam Adam sama Hawa. Makanya Adam bilang matanya gede kayak lu lah apa mah? Kalau itu sih. Dulu Adam, makanya kalau majlis taklim bapak-bapak kalau gurunya buka kita sepi dia pada nunduk. Ini maturas. Coba kalau majlis taklim ibu-ibu gua, gurunya baru buka, wudu isi tato, ustazah sama nanya. Gurunya belum jelasin, belum membaca kita udah nanya aja. Udah receh banget, apalagi kalau majlis taklim ibu-ibu misalkan lagi acara, misalkan lagi bulanan, terus ada yang punya hajat, misalkan punya najah dibaca sama anak saya saman. Biasa kan sama anak saya saman yang punya najah bawa makan makanan kayak itu kayak orang kita kayak itu receh enggak sama anak saman. Ada yang meninggal aja makanan. Makanya awak mana? Makanmu apa aja di ekor awak mana? Ya, ada mengintung. Makanya kalau mau saling bapak makanan lah celak-celak soalnya. Udah kali ini bukan lain. Apalagi tahu tadinya baru gila karim padahal di mulut lagi makan kue api. Hawa di mulut lain, di tangan kiri lain, yang ngaweng lain. Jangan makan,
Bener Bu? Makanya kalau ibu-ibu kalau lihat lakinya makannya doyan, ciptakannya resep. Kalau laki ngeciptakan gini udah biasa. Jawab sih iya, cuma nyiplak. Ya Bu, emang begitu Hawa. Makanya resepnya kalau di majelis taklim ibu begini enak. Tuh, makanya ibu-ibu kalau duduk di majelis taklim, kalau tahu barang-barang pahalanya gedenya. Gede nih pahalanya. Kalau barang-barang di majelis taklim pahalanya banyak. Coba kalau di rumah aja nih kita misalkan hari Minggu diundang mau saja kamera kita piora aja ngaji kagak apa kagak duduk depan jalanan misalkan depan negara dari pupuk ya sama orang agak nanya iya diundang apa ya gak ngopen begitu aja lagi melongo maka lihatnya kita unik dewe kan ini graduate nih kan bingung ini tuh coba kalau ibu sering nikmati sakit tahu barang-barang kan enak ya Bu ya yang Bu siap saya kalau mau ke timur kan iya aku itu diatur dari tadi nih saya nyari toko mana tahu nih Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya mau meninggal aja jangan dicari siapa umatnya. Makanya Rasulullah ketika dicabut nyawanya di keningnya nih di jidatnya sampai mengeluarkan keringat kayak jagung yang dicari umatnya ummati 3 kali kita disebut. Rasulullah mau mati, mau meninggal, mau dicabut nyawanya, dicari siapa? Umatnya. Coba model ketele, ini saya. Contoh saya mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada dikasih kesempatan buat ngomong. Wah ketele hari ini lu bakal cabut nyawanya, lu lagi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ngelengir bini gua mana? Mencari bininya. Benar. Kalau kita meninggal lagi sakratul maut yang kita cari siapanya? Hah? Yang kita cari siapa? Anak. Tuh. Bukan siapa-siapa, tapi Rasulullah ketika pengen menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicari umatnya, ummati. Sampai Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beginikah rasa sakitnya ketika dicabut nyawa? Ya benar Muhammad. Kalau emang begini sakitnya, kau kumpulkanlah rasa sakit cabut nyawanya umat-umatku, biar aku saja yang merasakan. Jangan sampai umat-umatku rasain sakitnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Makanya ada riwayat mengatakan ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Israil, rasa sakit nih nyawa kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti tubuh kita ditusuk ribuan pedang yang begitu tajamnya. Kita mau dicabut nyawa kita. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan, riwayat mengatakan bahwasanya ciri-ciri orang ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala minimal 100 hari, perilakunya pasti beda dengan yang lain-lainnya, beda dengan sebelumnya. Makanya ciri-ciri orang 100 hari ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ciri-ciri orang 100 hari pengen menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dia merasain nih usulnya tarik sakit, maupun sakit. Kapan ngerasainnya? Gak ada asal. Makanya ciri-ciri orang 100 hari pengen dicabut nyawanya, ini perut kita kayak juluknya, tali pusar kita kayak ketarik, sakit banget. Cuman sakitnya gak lama, paling lama banget 1 menit hilang aja. Itu ciri-ciri orang yang pengen 100 hari dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira saya mau nanya, mungkin ibu kemarin sore ada yang masih begitu? Ada ya? Alhamdulillah. Kemudian dalam satu kitab riwayat menjelaskan 100 hari orang ciri-ciri orang pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih palanya ngebet, nih di embun-embunan menut, sakit. Apa ngerasainnya? Gak ada asal. Saya mau nanya lagi sama ibu di sini. Kemarin ada yang ngerasain kepalanya?
Kalau 100 hari pengen dicabut nyawanya, berarti kan kemarin udah sehari ya. Ini yang kedua, berarti kurang 99 hari. Sakit ngebut nih, embun-embunan kita menurutnya, cuman sakitnya nggak lama. Kapan ngerasain ibadah asal? Kemudian ada ciri-ciri 100 hari orang yang menghadap kepada Allah, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badannya menggigil sampai ke tulang sumsum, dingin dannya gigil kita kekurut, biar kata-kata spray juga 6 biji masih terus. Kapan ngerasainnya? Habis asar. Saya mau nanya nenek-nenek bukan di sini. Sebelum hari ini datang, kira-kira kemarin sore ada yang masih menggigil atau ada? Nah, jangan-jangan Bu, yang agak ada yang tahu yang namanya usia, umur nggak ada yang tahu Bu, bener. Bisa jadi yang ngomong belakangan ibu dulu, atau sebaliknya ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kalau udah saya duluan, ya Bu ya, maksudnya duluan nyolatin ibu. Ya Bu, yang namanya usia nggak memandang, yang namanya meninggal maut itu nggak memandang usia, mau miskin mau kaya, nanti. Bener Bu? Makanya nanti di yaumil qiyamah, di hari kebangkitan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah karena sudah mendapatkan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya umatnya sudah dijamin, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan umat-umat yang lain memasuki surgaku sebelum umatmu yang Muhammad. Kalau memang begitu, ya udah kita berangkat. Akhirnya Nabi Muhammad kemon berangkat malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Rasulullah udah masuk ke surga. Bu. Tuh Rasulullah Nabi Muhammad udah masuk surga, mondar mandir kayak orang kagak betah. Kayak ibu-ibu pernah nggak nginep rumah saudaranya kagak betah? Pernah? Kalau kagak betah nungguin pagi aja lama, bener Bu? Tuh Rasulullah ketika masuk ke dalam surga, Bu, ternyata Rasulullah kayak orang kagak betah dalam surga, mondar mandir. Ternyata Rasulullah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya Nabi Muhammad oleh Allah, ya Rasulullah, nggak betah di surga? Alhamdulillah betah ya Rob. Tuh romannya tuh getek banget, romannya galau banget kalau ucap begitu. Saya lagi mikirin siapa? Mikirin umat saya Allah. Lalu bagaimana? Saya pengen keluar aja ya Rob. Ngapain? Saya pengen nyimplong umat saya. Coba Bu bayangin, Nabi Muhammad udah di dalam surga, pengen keluar cuman pengen nyimplong umatnya. Nyimplong? Pengen niat umatnya. Saking khawatirnya Rasulullah kepada umatnya, saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, udah di dalam surga pengen keluar cuman pengen nengokin umatnya. Nah ini pada kemana ini? Ayo saja. Oh ini vokalisnya. Oh boleh jadi meneng banget. Ya saja. Ini nyala aku kayak mungkin-mungkinnya itu. Ini saja. Saja. Ada belum mau banget. Iya, kalau kamu belum mau, iya, tidak mau lagi kamu belum mereka ada yang ngomong ya, itu yang ngemplis baru saja. Terus saja. Ya, ini saja, ketiga hati-hati, sampai nyala kan saja. Senjata lihat. Ya, hati-hati. Ini kotek juga. Ini jalan ke depan. Nah ini ada lagi. Lihat saja. Bulung-bulung. Oh kali. Ya saja hati-hati. Ya. Besar saya.
memang begitu ya. Makanya bulan Maulid berkah Bu ya. Iya, bukan kita doang dapat berkahnya, tuang tenda juga dapat berkahnya, bener Bu. Tuang sosial juga ada berkahnya Bu ya. Makanya rumah kita juga ada berkahnya. Kenapa? Kalau misal bulan Maulid kita jangan ringsang, jangan nyelap. Kalau ketok rumah kita kagak maksudnya diketok penari, diketok assalamualaikum. Wah, berarti ini mau proposal. Berarti kita sore ada lagi ketok assalamualaikum. Nah, kita masuk-masuk dia boleh ketok mulu. Jangan rasa nyelap. Bisa jadi kita lupa, kita lalai bahwasanya rezeki yang diberikan oleh Allah itu hanya titipan. Dengan adanya orang datang ke rumah kita ngetok, bisa jadi itu Bu menjadikan wasilah sabab musabab kita berikan sedikit banyaknya sedekah harta kita, bisa jadi itu akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Kenapa? Allah yang janji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat-lipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. 1 akan dibalas 10, 10 akan dibalas dengan 100, 100 dibalas dengan 1000. Makanya kalau ada yang Maulid, nyumbangnya jangan buat utang. Saya mau nanya sama ibu-ibu, cinta nggak kepada Rasulullah? 3 orang yang nyaut. Ini ibu-ibu sayang nggak, cinta nggak pada Rasulullah? Kalau memang ibu rasa cinta sayang kepada Rasulullah, bukan hanya kita hadir di majlis peringatan Maulid ini, bukan hanya kita berbanyak sholawat pula, dan juga kalau kita memperingati Maulid, kita diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong cinta kepada Nabi, ngomong cinta kepada Rasul, Maulid ngidang pakai telur diguning-gunting. Ada di sini ngidang pakai telur gunting-gunting. Ini miring-miringin palingnya bertitis, kan gunting-gunting begitu pakai bihun, mana bihun sampai pinggang, ada kecap-kecap rasa aja. Tuh, ngomong kita cinta kepada Rasulullah, seharusnya kita gembirain Rasulullah, ya Bu. Tadi sudah kita bacakan Maulid Al-Barjanji. Di sini Maulid Barjanji Bu ya. Peringat Asharofal Anam. Tuh Maulid itu banyak, makanya ulama-ulama dahulu tuh orang-orang cerdas, makanya mengarang Maulid itu pakai lagu. Bu, makanya timbul Maulid Syarofal Anam, Maulid Ad-Dibai, Maulid Barjanji, Maulid Fintu Durror, Maulid Ad-Diyaul Almi. Biasanya kita di sini pakai Maulid Syarofal Anam, Maulid Barjanji. Siapa yang mengarang Maulid Al-Barjanji? Sepi. Bu, siapa yang mengarang Maulid Al-Barjanji, Bu? Di Barjanji itu ada Al-Jannah, ada Nasabun, ada Wabadu, ada Walama Arodah, ada Walama Tamah. Siapa yang mengarang Maulid Al-Barjanji? Hah? Pasimun? Bukan Pasimun. Yang mengarang Maulid Al-Barjanji, ingin biar tahu, yang mengarang Maulid Al-Barjanji itu Syekh Zafar Al-Barjanji. Yang mengarang Maulid Ad-Dibai Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Tuh jelas Bu. Al-Maulid Ad-Diyaul Almi yaitu Al-Mafur Al-Habiban Al-Mahbub Habib Umar Al-Hafir yang ada di Hadramaut. Tuh Bu. Makanya kita memperingati peringatan Maulid, kita contoh tuh Nabi. Ya Bu. Sampai jam berapa nih saja? Hah? Sampai sore. Sampai sore. Maka saya pengen cerita. Sebenarnya ini cerita rahasia Bu, dibutakan sini doang saya kasih tahu. Jangan kasih sama-sama ya. Tapi ceritanya panjang, nggak apa-apa. Ceritanya 3 jam ini Bu, nggak apa-apa. Sampai Johor. Jam 1 kuat. Jam 2 saya nggak kuat. Jam 2 enak di bawah, saya di atas ngomong-ngomong. Bu, nih sebenarnya rahasia. Nanti alam akan hancur-hancuran Bu. Gunung pada meletus, air laut pada tumpah, pada kontrak, akan terjadi yang namanya hari kiamat. Semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita semuanya pada mati, hancur ini Bu. Bukan Tambun Semer, Tambun Garu, kita Semer ya? Tambun Garu. Kamu udah lama udah nih? Masih Garu aja. Ya udah Tambun Garu dah. Nih Tambun Garu hancur semua, ratan alam tanah udah alam hancur-hancuran, bahkan semua makhluk di dunia ini mati, bahkan sampai malaikat juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini saat itu nanti Bu. Ini sebenarnya ini cerita rahasia ini Bu.
rahasia. Tapi kan kenapa Bu ya? Jangan kasih tahu siapa-siapa ini Bu ya. Ini rahasia kita nih Bu ya. Jangan ngomong sama siapa ini. Ketika saat itu nanti Bu cuma Allah sendiri dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum? Mana sekarang yang sudah pada hancur, manusia akan kumatikan, bahkan malaikat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saja atuh Allah bersendirian, Allah berseru-seru, la ilaha illa ana, tiada Tuhan malaikat aku. Kalau memang ada yang lebih hebat daripada aku, mana tuh Fir'aun yang kemarin masa hidupnya sombong gagu yang aku Tuhan. Ada nongol juga Fir'aun Bu. Orang ini kiamat. Ustaz kami lah, mana? Wah, kiamat. Kagak ada. Jangan nanya Ustaz kami lah. Nyari butuhkan kamu baru aja ketemu. Kiamat. Presiden nanti dia kiamat. Minta 3 periode ya. Kiamat, jangan marah. Ya, kalau kiamat semuanya mati. Cuman satu-satunya Allah berseru-seru menyombongkan dirinya. Allah menyombongkan dirinya udah pantas banget Bu. Kenapa? Udah nggak ada lagi. Yang patut sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang belagu banget. Kita kan kadang belagu banget, dia punya agak punya duit, kadang masa apa aja kita tempel-tempel ya, kalau udah punya duit aja lupa kita yang begitu ya. Kita kadang lagi sakit doang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lagi meriang. Sehat aja dikit, punya duit banyak, habis ngukur sawah, keder nyari musola majelis alim ada ketemu. Ya Bu, orang kalau duit lagi banyak, orang pengen jalan-jalan aja Bu, benar. Tuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marraha. Siapa orang yang jalan di muka bumi dalam keadaan sombong, berarti orang itu lagi pakai pakaian gua. Yang namanya pakaian Tuhan kan gede, dipakai kebombroan. Agak pantas. Tuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala di situ berseru-seru. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ridwan, labbaik ya Rabb. Siapin surga, akan kubalas hamba-hambaku yang semasa hidupnya dia habiskan beribadah kepadaku. Dia sering duduk di majelis taklim, dia sayang sama ustazahnya, dia sayang sama gurunya. Ketika saking sayangnya, dia ada duit nggak pakai, dianterin ke rumah ustazahnya. Orang-orang yang begini siapin surga, Ridwan, siap ya Rob. Dipanggil yang kedua, Malik, labbaik ya Rob, siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Akan aku balas hamba-hambaku yang bagi ngantengin, yang sama ustazah rada gedeg, sama ngaji rada gaged, sama ajan pura-pura butuh. Orang yang begini siapin neraka Malik, siap 86 berangkat terus dia berewet. Bu, baru 2 yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibangkitin lagi malaikat yang ketiga, Jibril, labbaik ya Rabb, turun kau sama Mikail. Baik ya Rabb, ngapain? Ambil kendaraan buruk, turun ke muka bumi, kau cari kubur kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun ke muka bumi, ini buka butuhkan Ambon, baru timbang-timbang untuk nyari kuburan Nabi Muhammad. Udah pada rata, tiap listrik power udah pada mod, udah pada rebah semua, udah pada hancur, kiamat udah pada halus semua. Dia buru-buru, jangan timbang-timbang amuan, walaupun rengas aja rebah semua udah ada semua, habis semua sepi. Kiamat. Lalu malaikat Jibril bingung, Mikail, apakah engkau tahu mana ini kuburan Nabi Muhammad? Tahu, aku juga bingung ini alamat neraka gantian yang mana ini. Akhirnya malaikat Jibril ngajak kepada Mikail, wahai Mikail, kita sujud minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketemulah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngucak-ngucak mata, nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, al-yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat wahai Muhammad. Ini kiamat Jibril, benar. Boleh jadi yang
kiamat. Tuh. Lalu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad berseru-seru, aina ummati, aina ummati, aina ummati Jibril, mana umatku, mana umatku, disebutin 3 kali, dijawab langsung oleh malaikat Jibril, roman-romannya umat-umatku masih pada raga semua Muhammad. Terus mau ngapain kemari? Lah aku disuruh sama Allah ini. Mau aja disuruh, gua ngapain? Suruh jemput dulu ini. Oh gitu. Yaudah, kalau mau disuruh sama Allah ya kita berangkat. Emon dia berangkat, cus di OTW. Gua kenceng gua mati ya. Naik gojek apa kapan tuh dia? Dia maksudnya buruk, sono terus nyampe. Tuh Bu, dicari tuh umatnya. Ketika Rasulullah keluar dari surga, nimpleng saking sayangnya, khawatir kepada umatnya, dicari, aina ummati ta'ali, ummati ta'ali, umatku sini, umatku sini. Tuh Nabi Muhammad berseru-seru. Ketika Nabi Muhammad, malaikat sudah dibangkitkan, baru kita dibangkitkan dari zamannya Nabi Adam sampai anak cucu cici-cici kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kebangkitan dicari kita dari awal-awal, dari jauh Nabi Muhammad, ummati ta'al, ummati ta'al, umatku sini, umatku sini. Di awet kita Bu, alhamdulillah. Tapi yang di awet ada potongannya Bu, ada modelnya. Yang di awet juga ada sembarangan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dikatakan umatku ketika nanti aku awet itu yang bakal marahin yang aku sebagai umatku adalah wujul kal qamar lailatal maghrib. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati qurran muhadzalina min atharil wudu. Yang dikatakan umatku nanti kelak di yaumil kiamat yang mukanya berseri-seri, bersinar karena semasa hidupnya sering kena air wudu. Orang biar katanya hitamnya kalau sering kena air wudu, insya Allah mengkilat. Oh mengkilat, nyerelek. Kenapa nyerelek? Rambutnya hitam. Maksudnya bersinar. Qurran muhadzalina min asari wujuhul kal qamar lailatal badri. Umatku nanti di yaumil kiamat yang semasa hidupnya sering wajahnya kena basuh air wudu itu bersinar seperti bulan purnama naik di tengah-tengah. Alhamdulillah. Saya yakin butakan ini orang sini nih, orang-orang yang sering wudhu semuanya amin. Orang-orang yang rajin ibadah semuanya nih amin. Kelihatan mukanya tuh terang. Mari. Kalau malam gelap. Ya Bu, nih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contoh umat Nabi Muhammad saking sayang kepada kitanya, makanya kita kalau sayang cinta kepada Rasulullah, lisan kita, bibir kita ini jangan pernah kita lepas bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin. Allahumma salli ala zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Ayo panitia, amal dari Ustazah Kamilah ya Bu ya, yang wa akhrijna min bainihim. Kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mengajarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan lipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah sedekah. Maka umur kita, usia kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan barokah sedekah ya harta yang kita berikan pada tempat majlis yang penuh keberkahan ini menjadikan suatu penyembuh penyakit kita ya Bu ya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili
بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله صحبه. Siapa ingin ke surga terbuka, siapa ingin selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang pintu surga dengan amal sendiri. Siapa ingin siapa ingin pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Bu, banyak-banyak baca sholawat ya Bu ya. Pokoknya amalan jangan banyak baca sholawat aja kita amin Bu ya. Ya Bu, kita mau lagi ngapain kek, baca tuh sholawat. Makanya Allah yarham, saya punya guru Allah yarham al-habib al-mahbub al-habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Siapa orang yang mengamalkan sholat sejaratun nukut pada sholat isya sebanyak 400 kali, maka niscaya orang itu seakan-akan punya keuntungan duit di hadapan rumahnya. Alhamdulillah. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Kapan? Habis sholat isya. Mau ada wudhu kek, mau kagak kek, ya Bu ya, mau nonton TV kek, mau kagak kek, lagi minggu kek, mau kagak kek, banyak baca sholawat. Insya Allah. Dan saya doain mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah mensisihkan sedikit rezekinya, mudah-mudahan digantikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan anak-anak keturunan kita menjadikan anak yang salihin dan salihah. Dan mudah-mudahan yang belum pada berangkat haji, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang biar pada berangkat haji. Dan mudah-mudahan yang udah setoran, mudah-mudahan biar cepat-cepat berangkat haji. Dan mudah-mudahan yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat umrah. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit, mudah-mudahan pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir maupun batinnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu mudah-mudahan pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini yang punya hutang, mudah-mudahan biar hutangnya pada lunas. Makanya kata guru saya, kalau punya hutang jangan dipikirin tapi dibayar. Mudah-mudahan dari majlis ini, mudah-mudahan kita kapelatu, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke Kak. Oh iya, Ibu mana ini? Niati. Kita baca suratul Fatihah ya. Kita doain yang lagi hakikah ya. Ya lagi hakikah. Nanti keberdiah ini mau jangan tuh ya. Ya yang belum makan hilangkan dari ngomongnya yang lagi hakikah ya. Apa namanya? Umyani ya, Umyati ya, mudah-mudahan hakikahnya. Ya yang hakikah mudah-mudahan ya mudah-mudahan hakikah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan digantikan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan saja kamilah, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan keberkahan menuntut ilmunya, dan mudah-mudahan majlis ta'limnya ditambah barokah, dan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang berkeberkahan ditambah keimanan Islam kita. Dengan suksesnya kita peringatan Maulid ini, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبدعاء سورة الفاتحة وبمن نزلت عليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله اغثنا يا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا الله يا رزاق يا رزاق يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا واسع المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng. Yakin itu ada mulai bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.